Kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan kapasitas dan pendampingan kepada satuan PAUD dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif, dan diharapkan dari kegiatan ini para peserta dapat memahami tentang landasan dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dalam memenuhi layanan esensial anak usia dini, dan juga diharapkan adanya pemutahiran data pada Dapodik terkait dengan 8 indikator layanan PAUD HI. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan bagi para kepala sekolah, para pengelola, dan para pendidikan anak usia dini tentang pengelolaan pengembangan anak usia dini holistik integratif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Maka perlulah dilaksanakannya bimbingan teknis penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif PAUD HI di Kabupaten Kupang. PAUD HI merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan komitmen dari pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak melalui berbagai bentuk layanan kebutuhan, yaitu pos layanan terpadu seperti posyandu, dinas kependudukan, dinas P2KB P3A, dan dinas-dinas teknis terkait lainnya, serta semua pendidikan anak usia dini yang juga saat ini masih berjalan secara sektoral dan parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang dengan dukungan dana dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah Kabupaten Kupang, pengembangan anak usia dini holistik integratif PAUD HI Kabupaten Kupang, dan untuk kegiatan ini kami sudah lakukan rapat yang pertama terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah PAUD HI di tanggal 27 September 2024 yang lalu, dan berikutnya akan kami lakukan lagi rapat finalisasi penyusunan rencana aksi daerah PAUD HI Kabupaten Kupang di akhir Oktober mendatang. Itu yang terlibat di dalamnya adalah tim gugus tugas PAUD HI Kabupaten Kupang. Dan yang kedua, melaksanakan kegiatan BIMTEK penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif PAUD HI Kabupaten Kupang tahun 2024 yang saat ini kami lakukan kepada 100 lembaga satuan PAUD Kabupaten Kupang mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 selama 3 hari bertempat di Hotel Timor Kupang. Dan yang ketiga, akan dilakukan pendampingan kepada 100 satuan PAUD yang ada saat ini oleh 10 fasilitator yang telah dilatih oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dasar pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif PAUD HI yakni 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang ketiga, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Subgugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Dan yang keempat, kami juga memiliki Peraturan Bupati Kupang Nomor 17 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Dan yang kelima, Keputusan Bupati Kupang Nomor 220-HK-2017 tentang pembentukan gugus tugas dan sekretariat gugus tugas pengembangan anak usia dini berintegritas Kabupaten Kupang. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2024 bertempat di Hotel Sahid Timor. Untuk peserta dalam kegiatan bimbingan teknis ini sebanyak 100 orang dari 100 lembaga PAUD dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang yang terdiri dari unsur pengelola, kepala sekolah, dan pendidik PAUD, dan sampai saat ini sudah hadir sejumlah 90. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini mengikuti kegiatan bimbingan teknis penguatan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau disingkat dengan PAUD HI Kabupaten Kupang tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kupang, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memfasilitasi
dan memberikan bantuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang sehingga kegiatan bimbingan teknis hari ini dapat terlaksana. Harapan kami ke depan, pemerintah Kabupaten Kupang tetap mendapat dukungan dan fasilitasi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga semakin meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di daerah ini. Program pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah program yang sangat strategis dan merupakan program prioritas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan melibatkan berbagai sektor. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini masih terjadi miskonsepsi tentang konsep PAUD HI. PAUD HI dimaknai sebagai unit baru, bukan sebagai upaya peningkatan kualitas. Pengelolaan PAUD HI juga masih dianggap sebagai tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal PAUD HI merupakan tugas lintas sektor. Layanan PAUD HI hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan dan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi, dan mitra pembangunan. 8 indikator layanan esensial PAUD HI yang harus dimiliki di satuan PAUD terdiri dari kelas orang tua, pemantauan pemeriksaan kesehatan anak, pemantauan perkembangan anak, koordinasi dengan berbagai unit terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, pemberian makanan tambahan sehat bergizi, kepemilikan identitas dalam hal ini data kependudukan, serta ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Ragam layanan lainnya yaitu penyediaan makanan sehat atau kampung sehat, kebun sehat, integrasi dengan program pelayanan kesehatan dan gizi atau posyandu. Puskesmas dan sejenisnya mengecek kelengkapan imunisasi dalam buku KIA anak ya, pemberian vitamin A dan obat cacing, mengecek kepemilikan akta kelahiran, kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjaga kesehatan fisik anak-anak PAUD, menjaga kesejahteraan psikologi sosial anak usia dini, dan sebagainya. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting mengamanatkan perlunya rencana aksi nasional PAUD HI untuk meningkatkan jumlah satuan PAUD HI yang mampu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dan mampu menyediakan layanan holistik integratif dengan target 70% satuan PAUD di tahun 2024. Tentunya melalui PAUD HI kita dapat berkontribusi secara optimal untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting yang lebih baik. Para peserta BIMTEK yang saya banggakan, melalui kegiatan ini saya berharap kita dapat berkoordinasi, berkolaborasi, serta berkomitmen bersama agar dapat memahami secara utuh bagaimana program PAUD HI ini dapat dilaksanakan di satuan pendidikan usia dini dan tentunya akan diintegrasikan dengan perencanaan berbasis data sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, narasumber, dan fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu peserta bimbingan teknis. Saya berharap agar Bapak Ibu dapat memanfaatkan waktu kegiatan bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya untuk berdiskusi secara aktif dan berkolaborasi bersama narasumber dan fasilitator sehingga semua output yang sudah kita tetapkan dapat tercapai. Akhirnya dengan semangat untuk menjadikan anak usia dini Kabupaten Kupang yang sehat,
cerdas, ceria, dan berakhlak mulia sebagai generasi emas di tahun 2045, maka dengan memohon tuntunan Tuhan dan seizin kita semua, saya membuka kegiatan bimbingan teknis penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif Kabupaten Kupang tahun 2024 pada hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 secara